Salam ternak sehat. Di sini saya akan berbagi informasi mengenai hipofungsi ovarium. Pengertian hipofungsi ovarium merupakan suatu kondisi di mana ovarium dengan ukuran normal, namun permukaannya licin karena tidak terjadi pertumbuhan folikel sama sekali. Atau pada permukaannya hanya tumbuh beberapa folikel subordinat. Folikel subordinat merupakan folikel kecil-kecil dengan ukuran kurang dari 5 mm. Apabila mendapatkan laporan dari peternak yang sapinya mengalami anesterus atau tidak birahi secara berkepanjangan, pertanyaan yang dapat disampaikan yaitu yang pertama, bagaimana kualitas hijauan dan konsentrat yang diberikan? Dalam pertanyaan ini, peternak seharusnya memberikan kandungan protein pada pakan yang sesuai dengan kebutuhan sapi. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana kondisi lingkungannya? Apakah panas, atau kotor, atau bising yang dapat menyebabkan sapi mengalami stres? Yang ketiga yaitu sudah berapa lama sapi tidak birahi setelah melahirkan? Normalnya, sapi mengalami birahi yaitu 1 siklus setelah melahirkan. Walaupun sapi belum siap mengalami implantasi atau bunting, sapi akan mengalami birahi apabila sapi dalam keadaan normal. Kasus hipofungsi ovarium merupakan suatu kejadian di mana ovarium mengalami penurunan fungsinya sehingga tidak terjadi perkembangan folikel dan tidak terjadi ovulasi. Beberapa faktor penyebabnya adalah defisiensi nutrisi yang menyebabkan hipofungsi atau penurunan kinerja organ, efek musim dan suhu lingkungan yang ekstrim, masalah genetik dengan lamanya rekondisi fungsi ovarium pasca melahirkan, respon suckling atau menyusui, atau endocrine feedback reaction. Gejala klinis yang tampak pada kasus hipofungsi ovarium yaitu yang pertama, sapi tidak mengalami birahi atau anesterus secara berkepanjangan. Yang kedua, performa sapi terlihat tampak kurus dengan BCS kurang dari 2 akibat dari kekurangan nutrisi, utamanya unsur protein. Yang ketiga, sapi mengalami stres, baik stres lingkungan maupun cuaca, dengan keadaan lingkungan atau kandang yang kotor, bising, sempit, dan panas dapat mengakibatkan sapi mengalami stres. Patogenesis pada kasus hipofungsi ovarium dimulai dari peternak memberikan kualitas dan kuantitas pakan yang rendah, sehingga sapi mengalami kekurangan nutrisi, utamanya unsur protein, yang mana protein juga berfungsi atau berpengaruh pada fisiologi hormonal dari sapi. Gangguan hormonal menyebabkan hipotalamus tidak mensekresi gen RH, sehingga tidak merangsang hipofisa anterior untuk mensekresi FSH dan LH yang berfungsi dalam pembentukan folikel, sehingga estrogen tidak akan dihasilkan oleh sel granulosa. Akibat dari tidak adanya estrogen dapat menyebabkan sapi tidak birahi atau anesterus, yang mana merupakan ciri-ciri atau gejala klinis terjadinya hipofungsi ovarium. Diagnosa. Kita dapat mendiagnosa sapi tersebut mengalami hipofungsi ovarium atau tidak dengan 5 aspek. Yang pertama, kita dapat menentukannya dengan anamnesa. Pertanyaan yang kita ajukan kepada peternak, kita analisis. Apakah sapi tersebut benar-benar mengalami hipofungsi ovarium atau tidak? Kemudian yang kedua, kita dapat melihat dari gejala klinis yang tampak pada sapi tersebut. Misalnya, tidak birahi atau anesterus secara berkepanjangan,
Kemudian, performa dari sapi dengan BCS kurang dari 2 sehingga kurus. Yang ketiga, kita dapat melakukan pemeriksaan eksplorasi dan palpasi rektal untuk memastikan ovarium masih dalam ukuran yang normal, namun permukaannya licin dan tidak dibarengi dengan pertumbuhan folikel. Yang keempat, kita dapat melakukan pemeriksaan dengan USG. Yang kelima, kita dapat melakukan pemeriksaan laboratoris endokrinologis. Prognosa pada kasus hipofungsi ovarium yaitu fausta, bahkan dapat menjadi infausta. Fausta apabila segera dilakukan terapi hormonal dan perbaikan kualitas pakan apabila kita sudah mengetahui sapi tersebut benar-benar mengalami hipofungsi ovarium. Namun, akan menjadi infausta apabila kasus hipofungsi ovarium berubah menjadi atrofi ovarium karena tidak segera ditangani dan diobati serta mengalami kekurangan nutrisi yang berkepanjangan. Penanganan dan pengobatan pada kasus hipofungsi ovarium. Penanganan yang dapat dilakukan yaitu dengan perbaikan pakan. Pakan yang diberikan harus mengandung protein yang tinggi, di mana protein yang diberikan minimal 16% pada sapi potong dan 16-18% pada sapi perah, dengan kuantitas hijauan 10% dari berat badan per hari dan konsentrat 2% dari berat badan per hari. Pengobatan yang dapat dilakukan yaitu dengan cara pemberian kombinasi preparat PG600 dengan dosis 300 international unit dan koluron dengan dosis 300 international unit diberikan secara intramuskuler. PG600 mengandung hormon PMSG dan FSH-like action yang mana merangsang pertumbuhan folikel. Sedangkan koluron mengandung hormon HCG dan LH-like action yang dapat merangsang pertumbuhan folikel dan terjadinya ovulasi. Pencegahan pada kasus hipofungsi ovarium dapat dilakukan dengan cara perbaikan pakan dengan pakan yang berkualitas dan kuantitas yang memadai seperti yang saya jelaskan tadi. Juga dapat menghindari stres seperti stres lingkungan akibat kandang yang kotor, sempit, panas, dan bising atau lain sebagainya yang dapat memicu terjadinya stres. Sekian dan terima kasih. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua.